Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu, mengayunkan langkah hadir di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan serta berharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telaah kita, yakni kitab Fiqhul Asma'il Husna. Menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, pada bagian ini Al-Muallif rahimahullah menjelaskan seraya berkata, Inna ma'rifatal muslim bihadal wasfil azim li asma'illahi ta'ala wa huwa kaunuha khusna yazidu fi at-ta'zima laha wal ijlala wal hirsa ala fahmi ma'aniha al-jalila wa madlulatiha al-azimah. Beliau mengatakan sesungguhnya pengetahuan seorang muslim tentang sifat yang agung ini dari nama-nama Allah yang keberadaannya adalah khusna. Mana sudah dibahas al-khusna, al-mubalaghatu fil hasani, puncak dari segala kebaikan dan kesempurnaan. Nah, pengetahuan kita tentang nama-nama Allah itu yazidu fihi at-ta'zim, maka akan bertambahlah pada diri seorang muslim itu at-ta'zim. Ta'zim itu pengagungan. Artinya mengimani kemahaagungan Allah dalam nama-namanya itu yang terkandung dalamnya sifat-sifatnya. Wal ijlal, dan pemuliaan Allah. Wal khirsa ala fahmi ma'aniha. Al khirsu itu apa? Keinginan kuat ya. Termotivasi. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat, saya tunjukkan kemarin yang antum lihat. Jadi ini format yang terbaru Syamila. Di sini ada search ya, al-bakhsu. Antum klik di sini. Ya.
Ketik di sini, ya. Nah, ini untuk format baru itu semua kitab itu dicari dan cukup cepat. Klik search. Nah, di sini lihat natijanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Mungkin salah satu huruf saja nggak mau dia. Nah, kalau ada dia ada kayak grafik. Betul. Nah, Ustaz nggak mau. Bi khir sika ala al hadis. Nah, sama. Ya. Ini ada berapa natijah itu hasil searching pencarian di sini ada berapa ini? 242 ya. Jalan periwayatan. Jadi disebutkan dalam banyak sekian riwayat itu. Nah, kita di sini tinggal mencari kitab apa yang kita akan ambil. Nah, di sini banyak sekali. Nah, misalnya dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari di antaranya. Nah, tadi natijah yang kita cari yang merah ini. Jadi kita harus ngetik satu kata yang lebih dominan dalam hadis itu. Nah, kita ambil kata awwalu minka. Nah, maka ada tanda merah. Nah, hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 99 dari Abi Hurairah diterima hadis ini. Annahu qala, Abu Hurairah berkata, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia? As'adu itu ismut tafdil dari kata sa'id, orang yang mulia. Sa'ad itu bahagia. As'ad, orang yang paling berbahagia, paling mulia di antara manusia dengan mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat. Itu pertanyaan. Yang menarik, Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi beliau mengasih komentar. Ya, tentang apa? Tentang syakhsiyah, kepribadian siapa Nabi yang saat ini Abu Hurairah ini. Ya. Apa Rasul mengatakan? Ini bukan jawaban. Hanya memberikan komentar tentang pribadi Abu Hurairah itu. Rasul mengatakan, laqad dzanantu. Aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, ya, an la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka. Bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan bertanya kepada tentang masalah itu, tentang hadis ini, tentang apa yang aku sampaikan ini, sebelum kamu yang bertanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah sudah menduga bahwa tidak akan ada seorang pun yang tertarik untuk mengetahui masalah ini sebelum Abu Hurairah radhiyallahu. Kenapa pertanyaannya? Jadi saya sering mengatakan belajar itu munculkan kenapa, cari jawabannya. Kenapa Rasulullah menduga kuat bahwa tak seorang pun akan bertanya tentang masalah itu? Padahal itu penting. Sampai Abu Hurairah yang pertama kali bertanya. Kenapa? Kalau ada kata kenapa, jawabannya adalah lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat, aku mengetahui betapa kuat keinginanmu untuk mengetahui masalah itu. Al-hadis itu yang diucapkan Nabi. Di sini ada kata khirsun, artinya keinginan kuat. Makanya ulama mengatakan kalau al-khirsu, keinginan kuat terhadap ilmu, itu mulia. Akan hina, kata Ibnu Qudamah, kalau tamak rakus itu urusan dunia. Dan umumnya konotasi orang rakus itu pada perkara dunia. Jarang tanda kutip rakus itu kepada akhirat.
Mau habis sholat wajib, pengen tambah sholat sunnah. Buat enggak itu udah. Masya Allah. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Ini jawabannya. Atas pertanyaan tadi. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling mulia, paling berbahagia dengan mendapat syafaat di kiamat adalah, ini jawaban, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Ulama mengatakan kalimat inilah yang menjadi fasil. Fasil itu pembeda, ya, pemisah antara ahlus sa'adah dengan ahlus syaqawah, orang yang mulia dan orang hina. Kalimat ini loh yang membedakan antara ahlul jannati wa ahlun nar. Kalimat inilah la ilaha illallah. Kalimat inilah bila diucapkan dengan keyakinan di hati kita, sedikit amal diterima oleh Allah. Tanpa kalimat ini diucap dan diyakini kebenarannya, sebanyak apapun amal tidak akan diterima oleh Allah. Kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Sekedar mengucapkan kata Allah, orang musyrik di zaman Nabi pun biasa mengucapkan wallahi, wallahi, wallahi. Karena mereka mengenal Allah. Satu kalimat yang tidak akan pernah diucapkan mereka adalah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kalimat iman. Hatta Abu Thalib pun nggak mau ucap kalimat itu. Ya, di akhir hayatnya ketika Abu Thalib diambang kematian, Rasulullah membimbingnya mengucapkan kalimat ini. Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan paman kalimat itu, aku jadikan itu apa? Hujjah, bukti, alasan untuk aku tolong paman nanti di depan Allah. Nggak mau diucapkan. Coba kita cari hadisnya. Itu masuk lagi sini. Search. Ya. Ambil satu kata. Uhajju laka biha. Nah, kita kasih itu dulu. Apa namanya? Kata untuk mencarinya. Nah, muncul. Ya. Ini dalam banyak kitab juga ada di sini ya. Ada berapa hasilnya? Ini hasilnya, natijanya. 479 ya riwayat. Ya. Kita ambil yang di sini Sahih Al-Bukhari. Ya, di Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini ada deskripsi kitabnya tuh. Bagus banget ini. Ya. Nah, di sini diturunkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3884. Dari siapa? Dari Sa'id ibn al-Musayyib. Ada sebagian ulama mengatakan Musayyab. Tapi sini dikatakan al-Musayyib. Ya. Bapaknya namanya Musayyib. Bapaknya berkata, anna Aba Talib lamma hadaratul wafatu. Bahwa Abu Talib ketika datang kepadanya tanda-tanda kematian. Belum mati sepenuhnya. Ya. Dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun masuk menemui pamannya itu. Yang tergolek menanti ajal tadi. Wa indahu Abu Jahlin. Dan saat itu ada bersama Abu Talib itu Abu Jahal. Ada lagi siapa di sini? Abdullah bin Umayyah dan pembawa di sini Al-Musayyib ketika tanya masih kufur. Walaupun akhirnya Al-Musayyib dengan Abdullah bin Umayyah masuk Islam, hanya Abu Jahal yang tetap dalam kekafiran sampai dia mati. Apa Rasulullah mengatakan? Faqala Rasulullah mengatakan, "Ai ammi." Ya ammi, ai di mana ya? An-nida ya. Ya ammi wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan. Harus diucap. Maka ulama mengatakan siapa yang meyakini benarnya kalimat la ilaha dengan hatinya, tapi tidak mau melafatkan, hukumnya tetap kufur. Atau sebaliknya, dia mengucapkan tapi tidak meyakini, namanya nifak. Maka iman itu kontennya 3 ya. At-tasdiqu bil qalbi.
Wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. 3. Ya. Tapi kalau orang sudah diambang kematiannya, nggak mungkin dia bisa beramal. Tinggal benarkan dan ucapkan kalimat itu. Ya. Makanya kalau kita mentalkinkan saudara kita harus dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan Allah, Allah. Bukan. Lebih bisa lagi, Pak, nyebut Pak, apa yang disebut gitu loh. Talkin itu membimbing maknanya. Ya, dekati telinga orang itu. Ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ia sudah mengucapkan, berhenti kita. Jangan diulang-ulang. Kecuali kalau orang itu ngomong lagi, ya, mengatakan sesuatu, aus minta minta. Ulang lagi. Supaya itu menjadi akhir apa yang diucap oleh orang itu. Kalau udah ngucap jangan diulang-ulang, menambah kegelisahan orang itu, gitu ya. Habis mengucap la ilaha illallah dia diam, udah, biarin. Gitu ya. Mengamalkan sabda Nabi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Di mana hadisnya? Antum cari lagi. Antum cari lagi di sini ada. Coba kita lihat, ada nggak? Ini kembali ke ini. Kolom pencarian. Kita apa? Laqinu, ya, lam. Nah. Beberapa kata kita cari. Ada yang keliru, lihat di sini. Kekeliruannya. Di sini harusnya mim tapi ini kaf tertulis. Dia nggak mau. Nah, harusnya mim. Sini tertulis kaf. Salah huruf nggak mau dia. Nah, harusnya mautakum. Cari lagi. Tetap nggak mau. Ada apa? Muncul. Nah, ini hadisnya. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan laqinu mautakum apa? Ini la ilaha illallah. Talkinkan. Talkin itu membimbing. Ya, kita mengucapkan supaya diikuti orang itu. Baik, kembali kepada yang tadi. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ya ay ammi la ilaha illallah. Apa hikmahnya? Kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang bila paman ucap di detik seperti ini, aku menjadikannya uhaju ay hujjatan, aj'alu hujjatan. Aku jadikan hujjah, alasan bukti untuk menolong paman di depan Allah. Mendengar tawaran Nabi itu Abu Talib ngerti, faham. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kepada Abu Talib, ya Abu Talib, Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau sudah benci, tak lagi senang kepada agama bapakmu? Maksudnya apa? Jangan dengarkan apa kata Muhammad itu. Masya Allah. Sebab ulama mengatakan inilah bahaya punya teman yang jahat. Dia ambang kematian saja, masih diperdaya oleh kawan-kawannya. Masya Allah. Ya. Falam yazal la yukallimanihi. Kedua orang itu Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah terus mengulang-ulang kepada Abu Talib. Jangan dengarkan kata Muhammad. Kalau kau ucapkan kalimat itu berarti kau benci, tak cinta lagi kepada bapakmu. Masya Allah. Hatta qala, sampai dia mengatakan akhir syai'in kallamahum bihi. Ya, terakhir apa yang diucapkan adalah ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib tetap memilih dia di atas millah atau keyakinan bapaknya. Ada satu riwayat menarik. Abu Talib pernah mengatakan demi Allah. Ingat loh, orang kafir pun mengatakan wallahi loh. Demi Allah, wallahi.
Kalau sekiranya bukan khawatirku akan apa yang akan orang-orang katakan tentang diriku. Apa yang akan orang-orang Quraisy katakan tentang diriku. Aku akan terima apa yang dikatakan Muhammad itu. Siapa apa yang menghalangi Abu Talib? Karena merasa khawatir akan perkataan orang lain. Ya. Padahal hati kecilnya meyakini sebenarnya ucapan dakwah itu benar. Ya. Jadi akhirnya dia tetap memilih di atas milah bapaknya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata, mafhumnya setelah Abu Talib itu meninggal. La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Tidak mengapa paman, walaupun paman tidak mengucapkan kalimat itu, aku akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk paman selama aku tidak dilarang untuk itu. Selama aku tidak dilarang untuk itu. Langsung turun ayat. Langsung turun ayat. Fanazalat turun ayat, itu firman Allah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Tidak sepatutnya lah bagi Nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikina, untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Lihat kalimat berikutnya, walau kaun uli kurba, walaupun orang musyrik kerabatnya sendiri, orang dekatnya sendiri. Kata bapak ibunya, kata pamannya, kata anaknya, nggak pantas. Kenapa? Nah, lagi-lagi muncul kenapa? Jadi belajar itu selalu ada keinginan tahu. Kenapa Allah melarang Nabi dan orang beriman memintakan ampunan kepada orang musyrik yang mati dalam kesyirikan? Ya, kenapa? Ini jawabannya. Mim ba'di ma tabayyana lahum. Setelah jelas bagi orang beriman itu, annahum ashabul jahim, orang musyrik yang mati dalam kesyirikan itu pasti masuk neraka. Ingat, bukan kita yang memastikan. Allah yang memastikan. Mana dalilnya? Mana ayatnya menunjukkan pasti masuk neraka? Cari lagi. Atau cari lagi di sini ada. Kalau pegang satu ini nggak usah banyak-banyak kitab. Larisan udah cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah. Kalau nyari Al-Qur'an di sini. Nah, nyarinya di sini. Nah, ini Al-Qur'an. Tuh klik di sini. Cari. Cari di sini apa tentang ayat itu. Nanti muncul. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya adalah surga. Nah, ketik di sini. Apa kita ambil kalimat? Faqad haramallahu. Ya, tulis ketik. Nah, tinggal dicari. Muncul. Nah, surat apa? Ini surat Al-Maidah ayat 72. Ayatnya yang ini. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Beda kalau dia pernah syirik kemudian bertobat, lain. Ya. Maksud ayat ini adalah kalau orang itu melakukan perbuatan syirik lantas mati dalam kesyirikan. Apa ketetapan Allah di sini? Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka Allah haramkan baginya adalah surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Maka karena Abu Talib nggak mau mengucapkan kalimat itu, di mana adanya Abu Talib? Itu pasti. Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Talib masuk Islam, nggak kita temukan riwayatnya. Coba lihat hadis lagi. Lagi-lagi searchingnya di sini. Nah,
Ada berapa berapa ini? Ini natijahnya hasil pencarian 692. Nah, gitu. Ada beberapa jalan riwayat di antaranya ini. Inna Abbasan, sesungguhnya Abbas paman Nabi Abbas ya. Beliau mukmin ya. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abbas pernah bertanya kepada Nabi, "Madza aghnaita an ammika Abi Thalib?" Satu riwayat. Nanti riwayatnya beda kalimatnya tapi maknanya sama. Hal tanfa'u syai'an li Abi Thalib? Apakah engkau mampu dan bisa memberi satu kemanfaatan untuk paman Abu Thalib, wahai Rasulullah? Kenapa? Faqad kana yakhutuka. Karena Abu Thalib itu mengasuhmu, merawatmu sejak kecil. Jadi Nabi umur 8 tahun datuknya meninggal, diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Jadi dia mengasuhmu sejak kecil. Wa yaghdhabu laka. Lihat kalimat ini. Abu Thalib itu marah kepada siapapun yang menyakitimu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Apa kau bisa memberi manfaat ya Rasulullah kepada pamanmu itu? Faqala Nabi SAW, huwa fi dakhdakhi minan nar. Pamanku itu ada di neraka yang paling atas. Paling atas pamanku. Tapi tetap di neraka. Ya. Laula ana, kalaulah bukan karena aku keberadaanku, lakana fit tarkil asfali minan nar. Niscaya ia ada di neraka yang paling dalam. Di mana Abu Talib? Kita membangun kerangka berpikir dengan nas. Ya, dengan nas, gak bisa. Hanya dengan kalimat-kalimat yang gak bisa ditelusuri. Saya katakan ilmu itu bisa ditelisik gitu. Ya, maka harus punya hujah seperti ini. Kalau bukan karena ucapan Nabi, ya apalah kepentingan kita untuk mengatakan ini dan itu. Nggak punya kepentingan. Masa Abu Thalib dibilang di neraka, bla bla. Baca saja selesai. Kau iman atau tidak urusan situ ya enggak. Kita nggak punya kuasa untuk membuat orang meyakini. Jadi kita yakin itulah ucapan Nabi gitu ya, kawan ya. Baik. Nah, tadi panjang kita bahas. Kita kembali kepada topik awal tadi. Jadi memang begitu. Kalau antum punya ini, antum bisa cari korelasi. Dan yang menarik, setiap tadi antum punya apa ya alur penjelasan bisa di copy paste, antum simpan, simpan, bagus. Ya, bisa di copy paste ini. Ya, bisa scroll screen ya, bisa, print screen ya bisa, ya, print screen bisa, atau langsung di sini ada apa namanya, dilihat, ini copy pastenya, per halaman. Kayaknya kasih contoh nih biar antum tertarik untuk memiliki ini. Antum buka dulu. Oke. Antum posisikan di sini. Antum ambil tradisional Arabic. Berapa fontnya maunya? Biasanya kalau untuk di print out itu 14. Tapi untuk biar jelas 18. Oke. Nah, kita kembali ke Samila. Ini langsung antum klik di sini. Antum langsung copy paste di sini. Gitu seterusnya. Ini karena di drag, maka yang ke copy tadi yang hanya terdrag tadi ya. Kalau enggak, per halaman page ya. Nah, ambil bawahnya. Muncul semua. Jadi asal antum nyari apa, antum kumpulin. Nah, jadi banyak makalah gitu. Jadi praktis ya. Ustadz, ini kan bahasa Arab semua. Nah, itulah memang ilmu itu disimpan dalam bahasa Arab. Maka antum harus termotivasi untuk belajar. Nggak ada kata terlambat. Nah, dan ini majanan loh ya. Antum yang punya perangkat seperti ini, laptop gitu ya, antum tinggal copy paste gampang, pinjem flash disknya langsung bisa kita punya. Ini lebih dari 10.000 judul kitab. Lebih dari 10.000.
Dan gampang banget mencarinya. Jadi kita mengajar, kita belajar, kita ngasih tahu orang, nggak ragu-ragu. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulama. Nah, sebentar, lihat apa namanya? Lihat supaya antum tahu saja. Ini kitab akidah jumlahnya berapa? 722. Ya, tafsir ini jumlahnya. Kitab sunnah sekian banyak. Banyak banget. Kita sih nggak tahu siapa programmer, tapi ala kulli kita bisa mengambil manfaat. Ini amal jariah luar biasa ya. Luar biasa. Dan ini selalu ditajdid ya, diperbarui. Ikhwan yang mempunyai basic bahasa Arab ya, antum simpan ini. Insya Allah bermanfaat. Nanti kalau teknisnya, ini kita belajar ya. Bagaimana searchingnya, mencarinya, bagaimana semuanya. Ya. Nah, yang belum bisa ya harus belajar ilmu alat dulu ya. Ilmu alat dulu nanti insya Allah pelan-pelan bisa. Kita lanjutkan. Subhanallah. Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan sesungguhnya mengena pengetahuan seorang muslim tentang sifat yang agung ini ya, yaitu nama-nama Allah yang husna tadi, menambah apa? Pengagungan terhadap nama-nama Allah itu, pemulihan wal khirsu. Al khirsu itu artinya itu tadi, semangat. Itu tadi kata Rasulullah kan, li khirsika 'alal hadis, karena engkau begitu semangat untuk mendapatkan hadis. Dan mulia, enggak semua kata tama itu hina. Akan hina kalau urusan dengan dunia. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Faman kana harisan." Siapa yang tamak kepada dunia, ya, fa asammahu wa a'mau khirsuhu, maka tamak dan rakusnya kepada dunia itu membutakan matanya, mentulikan telinganya. Apa artinya? Orang kalau sudah cinta dunia itu dia nggak melihat orang yang menderita karena perbuatannya. Ya, dia nggak mendengar cerita tangis orang yang susah karena perbuatan. Nggak tahu, dia nggak lihat, dia nggak dengar, dia tuli, kata Ibnu Qudamah. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Nah, untuk searching ketemu di mana kitab kalimat itu adanya. Kitab ini turun semua. Wah, itu puas itu ya. Dan menambah semangat ala fahmi ma'anih al-jalilah. Menambah semangat untuk memahami ma'aniha. Kata jamak daripada makna ma'aniha. Ya, mengenal makna-makna dari nama Allah itu al-jalilah. Ya, yang begitu indah, begitu sempurna, begitu mulia. Wa madlulatiha al-azimah. Madlulat itu apa yang ditunjukkan. Coba antum lihat, misalnya firman Allah. Ya, antum lihat firman Allah misalnya, kita ambil surat At-Taubah. Ayat yang ke-100, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat. Apa sih yang ditunjukkan? Nah, saya ingin menjelaskan apa itu madlulat tadi. Nah, lihat. Maaf, bukan At-Taubah, tapi maksud saya Al-Maidah. Ya, Al-Maidah 100. Coba lihat, ini ayatnya. Ini ayat. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kafratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Itu bacanya begitu kurang lebih. Ya, bacanya begitu. Artinya apa? Katakanlah tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik.
Walaupun yang buruk jumlahnya banyak itu menggoda hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang punya akal, agar kalian beruntung. Ini kan arti ahli bahasa. Apa yang kita tangkap? Madlulatnya itu apa ayat ini? Madlulat itu menunjukkan apa ayat ini? Nah kalau kita nggak tahu ini nunjukin apa, ya nggak bisa kita ambil manfaat dong ayat ini. Apa makna daripada kalimat? Apa maksud kalimat ini? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita ngerti betul bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Tidak sama antara yang haram dengan yang halal. Kalau kita masih suka mencari yang haram, sengaja tidak kita menganggap sama sajalah antara haram dengan yang halal. Jadi kalau kita hanya mencari yang halal berarti kita ngerti bedanya antara yang haram dan yang halal. Antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Allah Maha tahu hati kita. Walaupun yang buruk, yang haram, namun jumlahnya banyak dan mudah mendapatkannya, itu suka menggoda hatimu. Betul atau tidak? Luar biasa. Apa pelajaran kita? Kita nggak boleh tergoda dengan sesuatu yang haram, meskipun jumlahnya banyak dan mudah mendapatkannya. Oh, jangankan kita berpayah-payah mencarinya, diberi saja dan itu haram, antum terima atau antum tolak? Masih mikir kan? Tolak langsung. Hah? Jangan kita mikir. Apa hukumnya ya? Saya kan cuma diberi ya. Gak minta, diberi. Yang nyurikan dia. Aku diberi kok. Gak apa-apa kali ya. Nah, berarti dia syubhat. Syubhat itu disebabkan kata Imam Ibnu Rajab karena kurangnya ilmu. Semakin kurang ilmu kita, semakin banyak perkara-perkara syubhat. Syubhat itu apa? Gak bisa menentukan sikap. Boleh atau gak boleh? Halal atau haram? Dia gak bisa. Namanya syubhat. Sedangkan ar-rasyikh fil ilmi, orang dalam ilmunya, gak ada yang syubhat itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-halalu bayin, wal haramu bayin. Semuanya jelas. Nah gitu ya. Jadi jangan tergoda jumlah yang banyak. Sama dengan firman Allah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Sama. Mengajarkan itu supaya bisa membedakan. Kata Allah tidaklah sama, berarti beda antara kebaikan dan keburukan. Tahu bedanya? Harus tahu. Kalau sudah tahu, perintah Allah apa? Idfa' billatiya ahsan. Balaslah keburukan orang atas dirimu dengan kebaikanmu untuk orang itu. Ya? Kalau kita masih membalas orang yang buruk sama kita perbuatan yang sama, mafhumnya kita nggak ngerti ayat itu. Nunjukin apa itu ayat? Ya, banyak banget. Maka kita harus belajar berinteraksi dengan ayat atau hadis. Bisa gitu loh. Memahami madlulat tadi. Nah, jadi ada tadi apa? Ini madlulat. Wa madlulatiha. Ya, apa yang ditunjukkan ayat itu atau hadis itu? Contoh, ayo kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya bahwa Allah itu lebih mencintai hambanya ketimbang seorang wanita kepada anaknya. Di mana kita mencarinya? Nah, antum cari di sini lagi-lagi. Nah, ketik beberapa kata, ya, baru antum search cari sini. Nah, lihat dalam kitab apa ini Sahih Al-Bukhari. Antum lihat. Nah, dari siapa hadis ini? Antum lagi-lagi bisa langsung disimpan ya. Antum copy paste nanti antum simpan di halaman yang lain. Ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Membahas di sini Umar bin Khattab. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Didatangkan menghadap Nabi itu tawanan perang. Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita.
Ya, qad takhlubu sadiyaha. Ya, dia sudah memerah air susunya. Untuk apa? Untuk diberi minum. Ya, idza wajadat sabiyan fi sabi akhadatu. Jadi wanita itu kalau ketemu anak kecil itu langsung diambil, didekap, disusui sama dia. Fa'al saqatu bi batniha wa arda'athu. Ya, dipeluk dengan penuh kehangatan anak itu. Melihat perlakuan wanita itu, faqala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada kami, "Atarawna hadhihi tarihatan walada finnar?" Apa menurut kalian? Pendapat kalian? Mungkinkah wanita itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Mungkin atau tidak? Kami mengatakan, la, wahya takdiru ala Allah tatrohahu. Tidak mungkin ya Rasulullah wanita itu melemparkan anak itu ke dalam api. Karena begitu sayang itu perempuan kepada anak-anak itu. Walaupun dia mampu untuk melemparkannya. Itu komentar sahabat. Apa Rasulullah mengatakan? Nah, ini pelajarannya. Lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Demi Allah, Allah itu lebih menyayangi, mencintai hamba-hambanya melebihi cintanya wanita itu kepada anaknya tadi. Apa yang kita ambil pelajaran dari situ? Berarti kita tidak boleh berputus asa rahmat Allah. Allah sayang kepada kita. Maka Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan engkau membunuh dirimu. Jangan kau menyakiti dirimu. Kenapa? Lagi-lagi munculkan kenapa? Limada? Kalau itu pertanyaan jawabannya adalah innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sangat-sangat sayang kepada kalian. Nah, Isya sudah tiba, insya Allah nanti selepas salat Isya kita akan lanjutkan ya kajian kita. إخواني في الله نلتقي بهذا نلتقي بعد العشاء بمشيئة الله نسأل الله العفو والعافية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد Ikhwani fillah, kita lanjutkan telah kita pada kelanjutan penjelasan tadi al-muallif rahimahullah taala mengatakan ini wa yub'iduhu an munsalakatil muharrifin. Dengan kita mengenal, memahami sifat-sifat yang utama dari nama Allah tadi, kita jauh dari kemungkinan untuk digelincirkan oleh orang-orang yang memang condong kepada kesesatan. Munzalakat, yang ada kata munzalakat. Ya, ketergelinciran. Al-muharrifin. Tahrif itu penyimpangan. Jadi kita nggak mudah dikecoh orang ini. Nggak mudah disesatkan karena kita punya dasar gitu ya. Wa ta'wilatil mubtilin, dan kita jauh daripada takwil orang yang memang rusak pemahamannya, al-mubtilin. Jadi banyak orang itu memahami ayat hadis itu seenaknya sendiri. Nah, kalau kita punya dasar mengenal nama-nama Allah sifatnya nggak mungkin tergelincir. Wa takharrusatil jahilin. Takharrusat itu apa? Kedustaan, kebohongan. Orang-orang yang bodoh. Kita bisa terhindar dari itu semuanya. Hada, ada kalimat berikutnya, hada, dan yang demikian ini wa yumkinu an nulakhisa al-ma'ani al-mustafada was-thimar al-majniyah min hadal wasfi li asma'illah fil umur taliyah. Dan memungkinkan untuk kita ringkas. Nulakhis, talkhis, khulasah itu ringkasan. Ya, Nulakhis kita bisa ringkas.
makna al-mustafadah yang bisa kita ambil faidah. Wathimar al-majniyah dan buah-buah yang bisa kita petik. Itu istilah gitu. Min hadzal wasfi dari apa? Sifat ya. Untuk nama-nama Allah itu fil umurit taliyah pada poin-poin berikut ini. Al-awwal, yang pertama, annaha asma'un dalatun ala aqsani musamma wa ajalli mausufin. Bahwa nama-nama Allah itu kesimpulannya adalah nama-nama yang menunjukkan aksani musamma, sebaik-baik yang disematkan untuknya nama. Jadi nama Allah menunjukkan betapa mulianya Allah. Nah, musamma itu yang disematkan kepadanya nama. Sehingga ada ungkapan mengatakan al-ismu yadullu ala al-musamma. Nama itu menunjukkan sesuatu yang disifati dengannya nama itu. Misalnya kita sebut apa? Gelas. Ada nama gelas. Ada nggak benda yang untuknya disebut nama gelas? Ada. Nggak mungkin ada nama tanpa menunjukkan sesuatu yang untuknya disebut nama itu. Jadi kalau nama Allah itu husna, sudah otomatis menjelaskan betapa mulianya Allah. Wa ajalli mausuf, dan apa seindah-indahnya yang untuknya disampaikan sifat itu. Siapa dia? Wallahu tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka. Tabaraka itu makna asalnya dzul barakah. Tapi kita suka mengartikan maha suci ya. Mana dzul barakah. Wa ta'ala artinya dzul uluwi, yang mempunyai ketinggian zat wa sifat, ketinggian zat dan sifat. Tinggi itu menunjukkan kemuliaan. Jabatannya tinggi, ya mulia. Jabatan paling rendah, ya jelek, ya enggak. Jadi al-ulu itu menunjukkan apa? Ketinggian. Sama dengan ucapan Nabi. Siapa yang masih hafal ucapan Nabi? Al-yadul apa? Ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yaitu al-munfik, orang yang memberi infak, khairun lebih baik, lebih mulia, minal yadis sufla, ketimbang tangan yang di bawah, yaitu as-sa'ilah, yang minta-minta. Di mana itu hadis adanya? Saya pernah dengar gini-gini. Di mana? Antum cari aja. Coba kita lihat sebentar. Ada nggak? Ya. Langsung cari. Nah, di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas maksudnya adalah al-munfik, orang yang memberi infak, sedekah. Khairun lebih utama, lebih baik, lebih mulia minal yadis sufla, yaitu as-sa'ilah, orang yang minta-minta. Nah, pertanyaan kepada siapa kita berikan pemberian itu? Wabda biman ta'ulu, awali pemberianmu itu kepada orang yang berhak mendapatkan darimu pemberian. Siapa? Istri, anak, kerabat. Utamakan. Jangan sama orang dermawan sama keluarga pelit, nggak boleh. Ya. Ini kata kiasan. Ada orang kalau diberi itu nggak mengambilnya begini. Ngambilnya begini. Ya, ini kan kata kiasan. Nggak usah dipakai tangan, taruh di meja sama saja. Itu memberi itu lebih utama. Maka ada kalanya kita memberi, ada kalanya kita menerima. Take and give ya. Ya. Saya suka mengatakan dari kecil kita senang kalau diberi. Lambo ya belajar senang kalau memberi. Belajar. Ada saatnya kita menerima pemberian, ada kalanya kita memberikan satu pemberian. Apapun yang bisa kita berikan. Ya. Coba satu lagi. Ini pesan Nabi kepada Aisyah. Ya.
Lihat. Ada beberapa riwayat. Ini banyak banget. Ada berapa ini? 2129 hasil yang dicari. Nah, kita persingkat saja. Intinya kita tentang Aisyah. Rasul mengatakan, La taruddi al masa. Nah, ini yang kita maksud. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wakhsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan kumpulkan aku ya Allah nanti dari kiamat dengan orang-orang miskin. Ini doa Nabi, sahih. Syalban mensahihkan hadis ini. Mendengar ucapan Nabi, Rasul Aisyah berkata, Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Lima ya Rasulullah. Kenapa engkau berdoa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa berdoa seperti itu? Minta hidup miskin, mati miskin, kumpul sama orang miskin. Kenapa? Lagi-lagi kenapa? Qala Rasulullah berkata, li'annahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Karena orang-orang miskin itu Aisyah akan masuk surga lebih dahulu sebelum orang kaya. Dalam jeda waktu 40 tahun. Kharifun itu tahun. Orang miskin ahli ibadah. Orang kaya ahli ibadah. Duluan mana masuk surganya? Kalau antum berpikir, saya mau kaya, ya, banyak harta, duluan masuk surga. Nggak ada rumusnya. Ini hadis. Jadi doa Nabi begitu. Siapa yang mau mengamalkan? Ini kelihatan ini. Ayo. Allahumma. Ayo baca bareng-bareng. Langsung miskin semua nanti. Ustadz, aku nggak kenal hadis itu. Aku miskin. Ya. Apalagi ngamalin. Apa nggak miskin 7 turunan? Enggak, miskin itu takdir, Pak. Kayak juga takdir, Pak. Ini doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Wa tawaffa wa amitni miskinan. Wa khsyurni yaumal qiyam fi zumratil masakin. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aisyah mengatakan, kenapa begitu? Karena orang miskin itu akan lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya bi arba'ina kharifan. Dalam jeda waktu, rentang waktu 40 tahun. Bahkan, antum perhatikan, dalam kitab At-Tazkir fi Akhwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab itu bagus. Ada di sini kitabnya. Ditulis Imam Al-Qurtubi. Ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Disebutkan satu riwayat, ketika orang kaya itu dihisab di mahsyar, dihisab, antum yang kaya-kaya nanti lama itu berdiri, bukan sambil duduk di sofa, berdiri. Orang-orang miskin langsung jalan ke surga. Ditanya oleh malaikat penjaga surga, wara'akum mundur. Lam tuhasabu. Kalian kan belum dihisab. Lalu cukup-cukup masuk surga. Apa mereka itu mengatakan? Ini penting. Apa yang mereka mengatakan? Fa'alama. Apa yang mau dihisab dari kami? Kami nggak punya apa-apa dulu di dunia. Enak ya? Ya wis masuklah kalau gitu ke surga. Antum mimpi jadi orang miskin? Kagak. Mimpi aja gak enak Pak ya. Apalagi kenyataannya nggak enak. Nah, lihat pesan Nabi kemudian berikutnya. Dan ulama mengatakan, walaupun khitab ucapan Nabi untuk Aisyah, ingat, syumuliyatul ahkamnya, cakupan hukumnya, bukan hanya untuk Aisyah. Untuk siapapun yang membaca hadis ini. Apa artinya? Beruntung orang mau belajar. Banyak dapat nasihat dari Nabi. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la tarudi al-masakin walau bisyiki tamrah. Kamu jangan pernah menolak permintaan orang miskin yang datang kepadamu. Walaupun
engkau hanya bisa memberi sebutir korma kasih. Apa artinya? Apa maknanya? Orang datang kepada kita dengan satu harapan. Mungkin dia lapar, dia haus. Jangan biarkan dia pergi tanpa mendapatkan apapun dari kita. Walaupun kita memberi sesuatu, mau 1.000 kah, 2.000, kasih. Jangan sampai tidak sama sekali. Nah, itu kita merenung. Yang kita praktekkan lebih banyak mana? Banyak orang tuh hampa tangan pergi meninggalkan kita. Kalau kita beri sesuatu, kita nggak akan miskin kok. Ini invest, ini deposit untuk akhirat nanti. Ini dalilnya. Jangan engkau menolak orang miskin datang kepada mengharapkan sesuatu darimu tanpa kau beri apa-apa. Beri dia. Walaupun syikutamro itu mana asalnya bukan sebutir. Saking nggak punyanya. Punya sebutir korma, potong jadi 2. Syakwa Yusuf itu membelah. Potong jadi 2, kasih dia sebelah. Andai seperti itu. Tiga-tiganya, maaf. Padahal di kulkas itu banyak bisa kita berikan. Hah? Antum mikir ya. Antum mikir apa ngantuk toh? Diceritain orang ngantuk. Ya, ya udah, mudah-mudahan mikir. Iya Ustadz, saya sebetulnya banyak bisa saya beri ya. Saya nggak miskin harta. Yang miskin adalah keinginan untuk memberi. Keinginan untuk memberi. Karena ingin saya miskin untuk memberi. Saya jadi ingat satu hadis. Mohon maaf. Ayo kita lihat hadis ini. Antum itu kaya apa? Kaya harta atau kaya derma? Nanti kita lihat. Coba lihat tadi sini. Cari satu kata ya supaya kita ketemu. Qad ajibah lahu. Nah, ini password yang kita tulis. Qad ajiballah. Dalam kitab apa ini? Sahih Muslim. Lihat tadi sini. Pelajaran buat kita. Ya, pelajaran buat kita. Antum itu miskin apanya? Miskin harta atau miskin dermanya gitu. Nah, gitu. Coba lihat tadi sini. Ini dikeluarkan Imam Muslim dan sahihnya. Dari siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dan ini harus dihafal, ikhwan. Dihafal itu. Antum kalau kerja ketemu duit itu antum pasti ambil dan bawa pulang kan? Kalau gini dibawa pulang nggak ada sini? Aduh Ustadz, ana lupa. Tanya dong. Nanti diingetin. Enggak itu. Ulama pulang aja untuk kecacar ilmunya. Itu dihafal gitu. Abu Hurairah berkata, ya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal. Laki-laki itu mengatakan, "Inni majhudun." Majhudun itu artinya asabani juhdun, aku dalam kesulitan. Pastinya aku lapar, aku nggak punya makanan, begitulah. Ya, majhud itu maksudnya. Fa'arsala ila ba'di nisa'i, maka Rasulullah bawa itu orang yang lapar itu ke satu di antara istrinya, karena istrinya banyak. Kalau antum kan cuma satu-satunya, ke istriku gitu aja. Tapi kan banyak istrinya. Ila ba'di nisa'i. Ya, kepada istrinya Rasul mengatakan, bersedekahlah, beri sesuatu orang ini. Dia lapar katanya. Istri Nabi mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan benar ya Rasulullah, ma'indi illa ma'un. Di rumah itu tak ada yang bisa aku berikan ya kepada orang itu kecuali air. Jangan-jangan antum mengamalkan ucapan Nabi ini, air ya. Maaf. Guyon, canda. Kayaknya besok nggak air putih saja kayaknya itu. Nggak apa-apa, air putih nggak apa-apa. Kok ketemu gitu loh maksud saya. Nah, antum mungkin belum tahu hadisnya kan? Sekarang udah tahu kan? Kata istri Nabi, ya Rasulullah demi Allah yang mengutusmu dengan benar. Di rumah kami nggak ada bisa aku berikan kecuali air. Ma'un itu air. Ya putih seperti ini. Air bening. Sehat. Karena nggak punya makanan, dia itu lapar orang itu. Bukan haus. Lah orang lapar dikasih minum. Ya apa jadinya? Ya. Summa arsala ila ukhra. Diajal orang itu ke rumah istri yang berikutnya. Ya. Apa yang antum tahu? Istri Nabi itu rumahnya berdekatan. Jadi keluar satu rumah berikutnya kelihatan. Keluarnya itu habis sholat asar masuk ke rumah berikutnya. Mampir di situ, besok asar keluar.
Antum punya istri 4, satu di Jawa, satu lagi di Kalimantan, satu di Sulawesi, satu di Aceh. Ngurusin perempuan aja antum itu. Deketin. Ribut Ustaz. Istri Nabi ribut. Jadi kalau ada orang mengatakan istri Nabi itu cool, damai, kurang literasi orang itu. Kurang bacaan dia. Ada friksi. Hah? Ada antum cari hadisnya banyak di sini. Bagaimana dengan Saudah binti Zam'ah, Aisyah? Bagaimana Aisyah dengan Zainab binti Jahsh? Bagaimana Saudah? Bagaimana Sofia binti Khu yang dimaki-maki? Yahudi, Yahudi, Yahudi. Itu dinamika kehidupan manusia. Itu namanya manusia kok. Gitu ya. Jadi deketin kalau kotor antum punya 2, 3, jangan jauh-jauh. Ya. Wih, mantap banget. Antum nggak ada yang menjawab sih? Cuma satu. Ya, siapa tahu Allah kehendaki kan? Masya Allah kana kan gitu kan. Ya jangan ngotot, jangan ngoyo ya. Masya Allah kana. Kalau Allah menghendaki itu akan dari. Kalau tidak ya tidak. Ya, akhirnya ada ikhwan itu nggak sempat ngaji begini. Ngurusin itu saja, ngurusin itu saja. Ya udah, jalani kehidupan ini. Allah mengatakan latar gabun atau bakon antobak. Kau akan ikuti tahapan-tahapan kehidupanmu. Itu saja. Kita lanjutkan. Ke istri yang berikutnya, faqalat. Istri itu mengatakan, misla dalik. Sama. Di rumah kami nggak ada yang bisa kita beri ya Rasul kecuali air. Nah kalau 1, 2, 3, 9 air, 9 gelas, waduh, kembung-bung itu. Hatta kulna kulluhunna misla dalik. Semua istri Nabi mengatakan itu. Antum yakin nggak? Atau ini pura-pura istri Nabi? Sebetulnya punya tapi nggak mau ngasih. Atau yang mana antum rasakan? Jujur memang nggak punya. Oh Aisyah ngomong sama Urwah bin Zubair kok. Urwah, kami ngeliat hilal, tanda ganti bulan. Hilal berikutnya. Berarti 2 bulan. Di rumahku nggak ada api yang menyala. Nggak ada yang dimasak. Sampai Urwah dengan terkejut mengatakan, wa ma yu'ishukum ya khalah. Apa yang membuat bibi bisa bertahan hidup? Wahai bibi, kalau 2 bulan nggak ada yang dimasak. Kami makan hanya korma dan air putih. Air putih lagi-lagi. Jangan mencipta air putih. Jos, ini air putih ini. Ya enggak? Ya. 2 bulan Aisyah hidup. Masya Allah. Gitu. Jadi benar istri Nabi itu. Nggak punya kecuali air. Mau air ya tak ambilin kata istri Nabi. Kan dia lapar kok. Jadi semua mengatakan apa? La. Walladzi ba'asa bil hamma indana ilal ma. Karena Nabi dan istri-istri Nabi itu tidak bisa memberikan sesuatu barang sedikit mengenyangkan perut orang itu. Faqala, Rasulullah kumpulkan para sahabat. Nah, kalau kita nggak bisa memberi, anjurkan orang memberi. Kita terbalik. Kita nggak memberi, marah nyuruh, gak usah diberi. Loh, gimana ceritanya? Kalau kita nggak punya yang kita bisa beri sesuatu, anjurkan orang untuk memberi. Antum punya nggak sesuatu, ini ada orang butuh. Itu. Ya. Rasul kumpulkan sahabat, kepada mereka Rasulullah mengatakan, "May yudhifu hadza al-laila rahimahullah." Siapa di antara kalian bisa menjamu? Yudhifu, dhiafa itu jamuan. Yudhifu itu ya dhaif itu tamu. Maka dari sini kita tahu tamu itu siapapun datang ke rumah kita dengan dan tanpa diundang, itu namanya tamu dalam bahasa Nabi. Asal nyampe ke rumah kita, teras rumah kita, tamu namanya, dimuliakan. Siapa yang bisa menjamu laki-laki ini malam ini saja? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Faqama rajulun minal ansar. Langsung bangkitlah, berdirilah seorang lelaki dari Ansar. Faqal, dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Ini sifat terkenal orang Ansar itu, al-ithar namanya. Cepat untuk berbagi itu. Terkenal itu. Antum tengok surat apa? Al-Hasyr ayat 9 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka senang memberi satu pemberian walaupun mereka butuh sesuatu yang diberikan itu. Dia bukan lebih dia punya. Dia butuh sesuatu itu tapi dia masih mau memberi. Itu orang Ansar terkenal itu, al-ithar namanya. Fantalaqa bihi ila rahlihi, diajaklah laki-laki itu ke rumahnya. Faqala limra'ati, dia bilang sama istrinya, hal indaki syai',
istriku punya nggak sesuatu yang bisa kau berikan untuk laki ini, lapar laki-laki. Dalam hadis dikatakan, riwayat lain ya dikatakan, akrimi dhaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istriku, muliakan. Ini tamunya Rasulullah. La ilaha illallah. Begitu akhlak sahabat dulu itu. Ini punya orang malah kita ambil, gimana ceritanya enggak? Ya. Apa istrinya itu mengatakan? Kalat, dia mengatakan, la illa kutu sibyani. Aku enggak punya sesuatu yang bisa aku beri untuknya, abang. Kecuali sedikit makanan, itu pun untuk anak-anakku, anak-anak kita. Kutun itu makanan. Dia sendiri sama suaminya nggak tahu makan apa malam itu. Sedikit makanan buat anaknya. Pelajaran kita kalau nggak cukup makanan banyak untuk semuanya, bapak harus rela lapar. Bapak harus rela lapar. Ayah harus rela lapar. Demi istri, demi anak. Ini mau nggak bapaknya makanannya tidur. Hah? Istrinya lapar. Nggak boleh begitu. Andai makanan terbatas itu ya. Apa kata laki-laki tadi? Fa'allilihim bisyai'. Ya buatlah gimana, ajaklah anakmu bermain kayak apa begitu. Taklil itu artinya alasan untuk ia tidak makan. Buat anakmu ya melakukan sesuatu yang dia lupa untuk makan. Taklil itu. Alilihim, ya, ajaklah anakmu bermain, bercanda apa, nanti habis itu dia capek tidur. Ya. Fa idza dakhala dhaifuna. Nah, anakmu udah tidur, nanti kita undang masuk ke rumah kita, itu tamu kita. Dhaifuna. Bukan orang ngemis, orang dhaifuna. Tamu kita. Nah, kalau tamu kita sudah masuk ke ruangan ini, fa'at fi siraj. Padamkan, matiin lampu. Matiin lampu. Wa arihi anna nakul, dan bersikaplah seolah-olah aku dan kau makan bersamanya. Lah kok nurut istri ya Pak ya? Saya baca di sini ada orang mengatakan, Ustadz tega banget itu semacam apa? Nggak ngerti urutan hadisnya. Malam ini saja. Bukan setiap malam, bukan setiap hari. Apa pelajaran kita? Kita itu ikhwan kadang diberi Allah momentum kesempatan untuk meraih kebaikan. Tapi kita abaikan. Lihat orang Ansor ini. Bukan tiap hari. Bukan tiap kali. Malam ini kata Nabi. Ya, itu harus dicatat. Karena ada orang salah ngambil kesimpulan. Itu suami tega banget. Ya, anaknya dibiarin lapar. Dia lapar, istri lapar. Demi tamu. Ini kan malam itu doang gitu loh. Nggak setiap malam. Nggak setiap hari. Fa'idha ahwa liyakulah. Nanti kalau tamu itu masuk, ahwa itu duduk. Merunduk untuk duduk dan makan. Yang kita hidangkan tadi. Kumi ila sirat hatta tudfi'i. Cepat kamu bangun untuk mematikan lampu itu. Ya. Faqa'adu wa akala dhaif. Maka ketiga orang itu, dua orang suami istri dan tamunya duduk. Yang makan siapa? Bukan ketiga-tiganya. Akala dhaifu. Tamunya doang yang makan. Keduanya kecemat-kecemutannya. Allahu Akbar. Maka tadi saya ingat tadi sini karena begitu. Jadi kita bukan miskin harta. Miskin apa? Miskin keinginan untuk memberi. Bandingkan dengan sahabat. Mereka miskin harta. Tapi semangat memberi itu luar biasa. Gitu ya. Falamma asbaha. Sampai keesokan harinya. Ada tambahan riwayat mengatakan fabata tawi'aini. Dalam hadis lain disebutkan begitu. Kedua suami istri itu melewati malam itu tawi'aini, ai ja'i'aini. Dalam keadaan lapar. Tuan rumah tadi Pak, suami istri lapar malam itu. Yang kenyang siapa? Tamunya. Sampai pagi hari, ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan keadaan semalam itu. Ya. Kalau kita gimana kira-kira? Coba antum komparasikan. Kita belajar, ngambil pelajaran itu. Kalau kita mau memberi sesuatu, nyampe rumah. Enggak ada. Maaf Pak, saya kira masih ada sisa. Ternyata enggak. Gitu enggak antum kira-kira? Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mau ngasih orang, ingat ada sesuatu yang kita udah enggak doyan, enggak suka gitu. Tasnya di kulkas. Nyampe rumah kita cari. Enggak ada. Maaf ya Pak ya, saya kira tadi masih ada. Ternyata udah enggak ada. Pinter ngomong maaf gitu. Suka mengurungkan niatan baik. Masya Allah. Gitu. Contoh laki-laki ini. Apa komentar Rasulullah? Ini penting, ini ilmunya.
Rasulullah mengatakan, qad ajiballah. Sungguh Allah sangat takjub, sangat kagum min sani'ikuma bidhaifikum al-lailata, atas perilaku kalian kepada tamu kalian semalam. Allah sangat kagum. Pelajaran kita di sini, saya kira-kira apa ya Allah kagumi dari saya ya? Sholat terlambat, kagak khusyuk, apalagi baca Al-Quran belum satu halaman udah kelar, apalagi puasa Ramadan ngarepin maghrib mulu ya ndak, selesai Ramadan senang gitu. Yang mana yang Allah kagum dengan kita coba? Jadi kalau kita dapat ilmu begini, kita jadikan barometer, ukur diri kita, ya, supaya kita tahu ini tracknya, ini manhajnya, ini alurnya. Saya masih jauh, deketi. Walaupun kita belum di situ ya, kawan ya. Ini akhlak mulia. Bahkan ada satu buku kecil, judulnya Aina nahnu min akhlaqis salafi. Di mana kita ini dibanding akhlak para ulama salafus salih? Kalau kita baca kitab itu malu betul ya. Jauh dari kemuliaan akhlak mereka itu. Ini contoh. Kita lanjutkan. Jadi nama-nama Allah itu menunjukkan ala aksani musamma, betapa sempurna Allah yang diberi untuknya nama itu. Ya, dan sifat itu dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala dzul jalali wal kamali wal jamal. Allah memiliki al-jalal, ya, kemuliaan, ya, al-kamal kesempurnaan, al-jamal keindahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, nah, antum perhatikan. Jadi kalau kita ketemu kata jamal, Allah itu punya sifat jamal, antum harus sudah nyambung. Ada nggak hadis yang menunjukkan itu? Ada. Antum pernah nggak mendengar ucapan Nabi? Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Nah, caranya tengok aja dulu sebentar, ya enggak? Ketik lagi. Apa? Innallaha jamilun. Nah, innallaha jamil, ini passwordnya. Antum langsung cari. Biar dia yang nyari. Nah, lihat. Nah, ini ada kalimat apa? Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka tadi Al-Mu'allim mengatakan Allah itu mempunyai sifat apa? Dzu al-jalali wal kamali wal jamali. Jamal itu indah. Nah, gitu. Namanya jamal ya rapi, bersih, ya, ganteng itu. Ojo kumus-kumus. Jamal itu begitu. Asal yang kedua, anna fiha ijlalan lillah, bahwa dengan memahami nama-nama Allah itu terdapat ijlal, pengagungan, pemuliaan lillah untuk Allah, wa ta'ziman, dan pengagungan, wa ikbaran, dan mengimani kemahabesaran Allah. Akbar ikbar, ya, Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Wa idharan li uzmati, dan menampakkan keagungan Allah itu, wa majdihi, dan kemuliaannya, wa kamalihi wa jalalihi. Jadi ketika kita mengenal Allah, nama-nama Allah itu, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah maha pemberi rezeki. Aku nggak boleh putus asa dapat rezeki Allah. Terus begitu. Jadi bukan segera tahu. Coba. Ada kalimat begini. Faman adha, ya. Rasul mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ada di sini? Nah, lihat. Ini cepat ya. Antum nggak usah bawa banyak kita. Kert langsung muncul. Rasul mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah itu berapa? Tis'atan wa tis'ina isman. Fil Quran. 99. Udah. Ada yang mengatakan 100 kurang 1.
Antum nggak usah genepi biar 100, nggak usah. Memang begitu kata Nabi. Allah punya 99 nama. Lihat kalimat berikutnya. Faman aqsaha dakhala jannah. Apa mana ikhsa? Siapa yang menghitungnya? Menghitung di sini bukan berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan hanya ini. Setiap kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita merasa betapa Allah itu sayang sama kita. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita memang banyak dosa, tapi begitu seterusnya. Ya? Jadi bukan sekedar menghitung jumlahnya. Ya, ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malik. Bukannya itu. Setiap nama yang kita sebutkan, kita merasa betapa agung dan sempurna nama Allah itu. Menggambar sifat Allah. Implikasinya, dampaknya adalah kita semakin kuat bergantung kepada Allah. Ini ada orang kadang-kadang, yang penting hitung saja, hitung aja. Asal apa 99 nama Allah pasti masuk surga. Loh, nggak begitu penjelasannya. Ya, nggak begitu penjelasannya. Kita lanjutkan. Salisan, al-salis yang ketiga. Anna kulla ismin min hadalun ala thubuti sifati kamalillah azza wa jalla. Bahwa setiap nama-nama Allah itu dari sekian nama Allah tadi menunjukkan thubutu sifat. Thubut itu tetap, akurat. Kalau kita kan nggak, Pak? Sayang berubah menjadi benci. Ya, tergantung suasana hati. Allah tidak, tetap sifat itu ada. Nanti pasti tanya begini, tapi kenapa Allah juga cinta dan benci? Semua sifat ada muktadoyatnya. Allah mencintai, ada sebab orang dicintai. Kalau kita melakukan sebab yang Allah cintai, pasti Allah cintai. Orang Allah benci pun ada sebab. Kalau orang melakukan sebab Allah benci, pasti Allah benci. Bukan berarti Allah berubah sifatnya. Ya, bukan berubah. Ya, itu namanya subut, tetap. Sifat Allah nggak akan hilang darinya. Ima sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah enggak. Ya. Jadi menunjukkan sifat sempurnanya Allah. Lidza kanat husna, karena itulah disebut dengan husna. Wa sifatu tabaraka wa ta'ala kullu sifatu kamal. Maka semua sifat-sifat Allah yang merupakan cerminan daripada nama-nama Allah tadi, semuanya adalah sifatu kamalin. Sifat sempurna, enggak ada yang kurang. Enggak ada yang kurang. Ya. Kalau Allah mencintai, cintanya sempurna. Allah benci, bencinya sempurna. Ya. Wa nu'utuhu kullu wa nu'utu jalalin. Sama, nu'ut na'tun itu sifat. Sifat Allah itu sifat yang sempurna. Perbuatan pun demikian. Ar-Rabi yang keempat. Ya. Anna laisa fiha ismun yahtawi ala syarri au yadul an-naqsi. Ini penting. Semua nama-nama Allah itu tidak terkandung di dalamnya. Ikhtiwa, yahtawi itu, maka kalau dalam produk itu ada istilah al-muhtawiyat. Apa itu muhtawiyat? Antum di Arab beli produk kemasan gitu ya. Apa ya? Roti atau apa gitu. Baca tulisan al-muhtawiyat. Apa itu? Komposisi, kandungan. Ya. Jadi semua nama-nama Allah itu tidak terkandung di dalamnya itu asyarru, sifat buruk. Au yadul ala naqsin, atau sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Masya Allah. Sempurna sifat Allah itu, nama Allah itu dari semua sisi. Gitu ya. Fasyarru laisa ilaihi, dan tidak satu keburukan pun yang dikembalikan kepada Allah. Nggak boleh kita mengatakan Allah itu tega sama saya, aku minta jangan diberi. Nggak boleh. Coba lihat, ini ucapan Nabi sebetulnya kalimat ini. Fasyarru laisa ilaihi. Lihat hadisnya. Harus dikasih passwordnya supaya dia bisa nyari. Oh, ya ketemu. Di sini natijat kosong.
Misal ketik. Jadi hadis ini penjelasannya ulama. Harus dicari seperti ini. Intinya Rasulullah mengatakan tidak satu keburukan pun yang boleh dikembalikan kepada Allah. Atau mungkin bertanya, tapi Allah kan ada takdirnya buruk. Khairihi wa syari. Takdir baik, takdir buruk. Berarti Allah kehendaki keburukan. Saya ini menjelaskan itu. Yang dimaksud dengan takdir buruk itu bukan dari sisi takdirnya, tapi daripada sisi orang menerima takdir itu. Contoh, boleh kasih contoh. Allah mentakdirkan orang sakit. Bagi orang sakit pasti buruk. Karena sakit membatasi gerak langkahnya. Tapi berapa banyak orang yang sakit justru sadar siapa dirinya. Dia ada dalam satu titik kesadaran, subhanallah, saya kemarin kuat, sekarang lemah. Gitu. Dia sadar bahwa manusia sebenarnya lemah. Maka Allah mengatakan, wa khuliqal insanu apa? Dha'ifa. Allah cipta lemah. Kalau kita merasa segalanya petentang-petentang itu nggak tahu diri, sombong. Maka orang zaman itu sombong itu gumede. Gumede itu kecil, cuman sok gede-gedein. Dulu kita belajar pepatah. Ibarat katak dalam tempurung. Tempurung itu badok kelapa ini. Ada katak, kodok di situ. Wah, paling gede. Oh, di situ ada semut. Kecil-kecil itu. Udah paling gede. Dibuka itu tempurung, ada gajah, ada lembu, ada sapi. Wah, dia nggak mau kalah. Digedein. Oh, meletus itu katak. Karena pengen gede. Karena nggak bisa gede. Jadi sombong itu begitu. Dan Ibnu Qudamah mengatakan, semua bentuk kesombongan Allah benci. Sombong karena kaya, karena jabatan, karena kesempurnaan fisik dan rupa, apapun. Dan Allah jauh lebih benci kalau orang sombong karena ilmu. Ingat loh, orang yang punya ilmu terkadang muncul penyakit namanya al-kibru. Sombong. Ya, merasa paling ngerti, paling tahu, nggak boleh. Ilmu itu mengharuskan kita tawadhu, ya, rendah hati. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada nama Allah yang menunjukkan keburukan. Ya, kayak misalnya Allah takdirkan orang miskin. Miskin itu nggak enak, Pak. Maka Rasulullah mengatakan miskin itu dibenci umatku. Umumnya umat benci sama miskin. Padahal itu baik baginya. Di mana baiknya? Aisarulahu hisaban yaumal kiamat. Meringankan ia dihisab nanti dari kiamat. Gitu ya. Maka ada ikhwan mengatakan, Ustadz, Rasul miskin itu bukan miskin harta. Gimana dibilang miskin? Itu kalau perang dapat seperlimanya. Berapa kali perang? Itu kan asumsi kita. Aisyah sendiri cerita. Coba saya tunjukkan satu lagi. Antum malu nggak kalau makan kenyang, tidurnya nyanyi? Malu nggak dengan hadis ini? Coba saya tunjukkan. Biar punya rasa malu dikit loh. Walaupun nggak banyak-banyak malunya ya. Pokoknya malu sama nabinya. Lihat hadisnya. Kita kasih password. Ma syabi'ah an-nabiyyu. Coba kita cari. Ada nggak? Lihat. Dari Aisyah. Istri Nabi Rasulullah, dia mengatakan, ma syabi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ta'ami burrin fauqa thalath. Rasulullah nggak pernah kenyang walaupun dengan makan roti gandum 3 hari. Dalam Muslim mengatakan salat ayyamin tiban. Ya. Hadis yang lain. Ini dari Abu Hurairah. Lihat hadisnya.
Abu Hurairah mengatakan, "Masyabi'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin tiba'an." Apa itu tiba'an? Berturut-turut. Jadi Rasul nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita nggak pernah lapar 3 hari berturut-turut. Oh, nggak pernah, Pak. Tiap hari kenyang. Rasul nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Min khubzi khintatin. Walaupun dengan makan roti gandum. Antum suka beli roti gandum nggak? Itu nggak enak, Pak. Agak apa gitu. Gandum itu nggak enak. Ya? Walaupun bagus. Kayak serat ya, enggak? Bagus. Tapi orang nggak suka. Sereal itu kan nggak suka. Jadi Rasul nggak pernah makan kenyang 3 hari berturut walaupun dengan roti gandum. Sampai kapan? Hatta faraqat dunya. Sampai apa? Meninggal dunia. Nggak pernah kenyang. Apa orang seperti orang kaya? Orang kaya itu makannya di mana? Apa yang dimakan? Mah, nanti kita makan malam di mana? Dia bingung. Mau mau makan malamnya bingung. Restoran mana? Menunya apa? Orang kaya ya enggak? Makan pagi di mana? Makan sini beda. Kalau kita kan sederhana. Apa yang ada kita makan. Hah? Coba lihat satu hadis lagi. Kalau ini belum cukup membuat kita malu, coba lihat. Rasul mengatakan, ada nggak kalimatnya? Lihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba wasal al-udumah. Lihat. Jabir berkata, Rasulullah pernah minta kepada istrinya al-udumah. Udum itu makanan yang berkuah. Jamak-jamak gitu loh, Pak. Kalau kita kan kuahnya bukan cuma kuah, Pak. Sop, eh, gulai, apalagi rawon. Masya Allah. Yang penting ada ceman-ceman loh, ada cairan itu loh. Tak sop atau apa itu. Itu yang Nabi minta. Mau makan ini. Ada nggak makannya berkuah? Istri-istri Nabi mengatakan, ma indana illa khallun. Kami nggak punya makannya berkuah kecuali cuka. Atau jangan berpikir, Ustaz, cuka Arab pasti beda kali dengan cuka Indonesia. Ya Allah, emang gula Arab beda sama gula Jawa? Hah? Gula itu manis. Emang garam di Arab beda sama garam di Indonesia? Kalau itu bilang sama, berarti cuka sama atau beda? Sama. Kami nggak punya makanan berkuah ya Rasul. Yang ada juga cuka. Ya? Jabir mengatakan, fada'a bihi. Rasulullah minta dihadirkan. Dalam masjid dikatakan, hadli, bawa sini, bawa sini. Kasih itu, makan dengan cuka itu. Faja'ala ya'kulu bihi. Maka Rasul makan itu yang dibubi cuka tadi. Wa yaqulu, setelah makan Rasulullah mengatakan ini kalimatnya. Subhanallah. Ni'mal udumu al-khaldu. Sungguh senikmat-nikmat makan itu bila dibubi dengan cuka. Ini hadis sahih. Kita dikasih cuka, tak buang itu juga. Kalau nggak dibuang, apa wajah suami itu asam, lebih asam dari cuka ya. Enggak, Masya Allah. Ini Nabi ini, Pak. Ya, harus kita ambil pelajaran. Jadi kalau pulang nanti dikasih apa? Ya nerima, kenapa sih? Makan apa, Mah? Nasi uduk sama tempe, Pak. Ya Allah, aku tadi pulang punya nasi kebuli, nasi biryani kok. Alah, repot amat hidup ya, Pak ya. Sederhanakanlah keinginan kita. Hidup kita akan bahagia, Pak. Sederhanakan. Hah? Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Jadi tidak ada apa sifat-sifat buruk dan sifat-sifat kurang. Fala yadkhulu fi sifati wala yalhaqu dzatahu wala yakunu fi shay'in min af'alihi wala yudhafu ilaihi fi'lan aw wasfan. Jadi keburukan, sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang itu tidak ya masuk ke dalam sifat-sifat Allah dan tidak pantas itu disematkan kepada Allah. Apakah perbuatannya ataupun sifatnya? Enggak, maha sempurna Allah. Kalau orang mengatakan takdir itu kejam, waduh hati-hati. Itu nanti ditanya di akhirat itu begitu. Takdir itu ketentuan Allah kok.
Ya. Oh, tapi gimana? Saya jadi Allah orang miskin kok. Kenapa itu orang kaya? Itu ahli ibadah, miskin. Ini ahli maksiat kok kaya. Ya. Orang suka begitu, Pak. Saya rajin ibadah, doa itu rajin. Oh, kok miskin itu orang nggak pernah sholat kaya. Apa jawaban antum kalau begitu? Saya ingin membuka sebelum kita tutup kajian kita. Apa Rasul mengatakan? Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu." Lihat, hadis ini. Kalau antum mengatakan, saya itu rajin ibadah, tahajud itu kok duit susah banget ini. Itu orang nggak pernah sholat, oh hartanya melimpah. Ini baca, seperti itu tenang gitu loh. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Nah, kita harus begitu. Mengidofakan ucapan kita, sikap, perilaku kita dengan hadis. Maka kita harus banyak belajar hadis, nggak bisa enggak itu. Jangan ikuti perasaan kita. Hah? Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu." Kalau engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apapun yang diinginkan hamba itu. Ingat, ada seseorang Allah turuti keinginannya, diberi oleh Allah. Wa huwa fi dzalika muqimun 'ala ma'asihi. Padahal orang itu di atas kemaksiatan kepada Allah, bukan ahli ibadah. Ya? Ahli maksiat tapi Allah beri apapun dia punya. Jadi cuma tuh lihat. Kalau ke masjid, ada nggak orang yang sakit ke masjid? Ada, di papa, jalannya terseksi, ada. Tapi kalau ke tempat maksiat, ada nggak yang sakit? Di bar, ya? Di tempat ngedugem itu, ada nggak orang yang sakit? Nggak ada. Tempat prostitusi ada orang yang sakit? Hah? Nggak ada. Yang joget-joget ada yang sakit? Nggak ada, sehat semua. Padahal mereka itu maksiat, kok diberi Allah kesehatan? Ini jawabannya. Kalau kau melihat orang Allah beri untuknya apapun yang diinginkan, sedang ia dalam kemaksiatan kepada Allah. Apa Nabi mengatakan? Fa innama dzalika minhu istidrajun. Sesungguhnya yang demikian itu istidraj Allah untuknya. Apa bedanya nikmat istidraj? Ini penting. Nikmat itu pemberian Allah untuk kita menjadi wasilah kita taat kepada Allah. Sehat tubuh kita, ringan melangkah ke masjid. Sehat mata kita, ringan membaca Al-Quran. Nikmat namanya. Diberi Allah rizki berupa harta, ringan untuk berinfak sedekah. Itu namanya nikmat. Tapi kalau pemberian Allah itu menjadi wasilah kita jauh dari Allah, maksiat kepada Allah, itu namanya istidraj. Ini kata Nabi. Maka dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah berfirman ini. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, taatlah kepada Allah, dia enggak hiraukan. Ibadah kepada dia enggak hiraukan. Apa Allah lakukan? Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan untuknya semua pintu-pintu kesenangan untuknya. Hatta idza farighu bima utu, sampai ketika mereka di puncak kesenangan itu, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka seketika. Fa idzahum mublisun, maka mereka jadi orang berputus asa. Apa itu? Kematian. Kalau orang sudah mati, ahli maksiat itu apa? Mereka mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Itu sesal mereka. Ya Tuhan kami, ya Rabbana akhirna, tangguhkanlah kematian kami. Kapan? Ketika mereka mati. Dalam waktu yang singkat saja tangguhkan ya Allah kematian kami. Untuk apa? Mereka minta tangguh. Nujib dakwataka, supaya kami bisa memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Pengen ke masjid, Pak. Memenuhi panggilan Allah. Maka saya suka mengatakan, selama saya seperti ini, Pak, nikmatilah seruan adzan itu. Bukan karena indahnya merdunya lantunan muadzin. Yang kita nikmati adalah kesempatan untuk lagi dan lagi sujud ruku di depan Allah. Itu kita nikmati. Kalau itu kita abaikan demi Allah, akan menjadi sesal nanti setelah kita mati. Yang kedua, wanattabi'ir rusul, agar kami bisa mengikuti Rasul. Dulu Masya Allah dibacakan hadis, gak pernah didengarkan.
Tidak peduli halal haram. Mati. Apa dia mengatakan? Wa nattabi'ir rusul. Supaya kami bisa mengikuti Rasul. Ya terlambatlah. Baik. 10 menit. Waktu kita akan berakhir. Untuk saya cukup. Antum kasih tanda. Insya Allah berikutnya kita masuk pada Al-Khamis yang kelima. Ya. Bahwa Allah perintahkan hambanya untuk berdoa dengan nama-namanya. Allahul Musta'an walituklan. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin dari apa yang kita bahas, ada yang ingin antum sampaikan atau tanyakan di waktu yang singkat ini. Monggo. Oh, sebegitu menghayatinya ya. Dalam proses pemaparan materi, kalau antum, wah ini perlu saya tanyakan. Bisa antum tulis, antum catat, atau antum langsung tanya. Ya, tadi mau tanya, lupa saya. Biasanya begitu, penyakit kita lupa. Gitu. Jadi kalau antum mau tanya, boleh catat. Di akhir sesi seperti ini nanti kita akan diskusikan. Atau antum langsung tanya lah, biar nggak lupa lah. Maaf Ustaz, takut lupa gitu. Antum tanya saja langsung. Ya masa dari awal sampai nggak ada kesan sama sekali. Melihat mobil baru, berapa harganya kira-kira ya? Bisa nyicil nggak? Ya enggak? Masa Allah, masa ngaji 1 jam, 2 jam nggak ada. Apa kesan saya ini? Janganlah ya enggak? Kalau dirasa cukup, ya kita cukupkan sampai di poin ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Harapan dan doa tentu semoga Allah akan senantiasa limpahkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.